Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di salah satu Baitullah ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni sholat Jumat. Semoga ibadah kita di siang hari ini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita lakukan semuanya berkenan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya kaum muslimin dan muslimat hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita sama-sama tingkatkan lagi kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sedih rasanya melihat saudara-saudara kita sesama muslim sedang bertengkar. Pilu rasanya melihat saudara-saudara kita sesama muslim saling baku hantam. Tidakkah kita
mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu akhu muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Di samping itu, kita melihat dan mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adanya pertikaian, adanya pertengkaran, adanya baku hantam sesama muslim karena diakibatkan perkataan yang buruk. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hendaklah berkata yang baik atau hendaklah diam. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Arba'in bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, jika seseorang hendak berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silahkan diucapkan. Jika dia merasa ucapan tersebut ada mudaratnya, ada bahayanya, atau dia ragu antara ada manfaat atau tidak, maka ditahan, jangan bicara. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama, semoga Allah menjaga mereka, mengatakan, seandainya kalian yang membelikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, seseorang mati karena tersandung lidahnya, dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya. Tersandung lidah, tersandung mulutnya akan menambah pening kepalanya, sedang tersandung kakinya akan sembuh perlahan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang barusan kita sampaikan, al-muslimu akhu al-muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Untuk itu hendaknya kita saling menjaga untuk tidak menzalimi satu sama yang lain. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Realita di lapangan, terjadinya permusuhan, terjadinya pertengkaran, bahkan saling menyerang antara sesama muslim adalah akibat dari buruknya perkataan. Untuk itu, ingatlah baik-baik akan sabda Rasul junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada baiknya ketika seorang muslim menyerang muslim yang lainnya. Bahkan kalau sampai menumpahkan darah, itu sama halnya telah melakukan dosa besar. Ingatlah akan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban atimah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93. Ada sebuah riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila dua orang Islam bertengkar dengan pedangnya, artinya sudah saling menyerang, maka fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka, lantas bagaimana gerangan yang terbunuh? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu sekali lagi mari jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita saling menjaga kerukunan. Jangan sampai kita terambisi atau mudah digerakkan oleh orang lain untuk saling menyerang satu sama yang lain. Bahkan hendaknya takut kepada Allah bagi siapa-siapa saja yang mengajak orang lain untuk berbuat keburukan dan kejelekan. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dalika min asamihim syai'an. Yang artinya, dan barang siapa mengajak orang lain kepada kesesatan, kepada permusuhan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkan akan sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hada
wa astaghfirullah li wa lakum wa lilisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim.